Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar legenda Ande Andi Lumut. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Kahuripan. Namun, untuk mencegah perang persaudaraan, Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Pada suatu hari, sebelum Raja Erlangga meninggal, ia berpesan untuk menyatukan kembali kedua kerajaan tersebut. Akhirnya, kedua kerajaan tersebut bersepakat untuk menyatukan kedua kerajaan dengan cara menikahkan pangeran dari Kerajaan Jenggala, yaitu Raden Panji Asmorobangun, dengan putri cantik Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Namun, keputusan untuk menikahkan Pangeran Raden Panji Asmorobangun dengan Putri Sekartaji ditentang oleh ibu tiri Putri Sekartaji, karena istri kedua dari Kerajaan Kediri menginginkan putri kandungnya sendiri yang menjadi Ratu Jenggala. Akhirnya, ia merencanakan untuk menculik dan menyembunyikan Putri Sekartaji dan ibu kandungnya. Suatu hari, Raden Panji datang ke Kerajaan Kediri untuk menikah dengan Dewi Sekartaji. Namun, Putri Sekartaji sudah menghilang. Mengetahui hal itu, Pangeran Panji sangat kecewa. Namun, ibu tiri Putri Sekartaji membujuknya untuk tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Putri Sekartaji digantikan dengan putri kandungnya, yaitu Intan Sari. Namun, pangeran langsung menolak usulan tersebut. Karena sangat kecewa, Pangeran Panji memutuskan untuk mencari Putri Sekar dan ibunya. Ia akhirnya mengganti nama menjadi Ande Andi Lumut. Pada suatu hari, ia menolong seorang nenek yang sedang kesusahan, yang bernama Mbok Rondo. Akhirnya, Mbok Rondo mengangkatnya sebagai anak angkat dan tinggal di rumah Mbok Rondo. Suatu hari, Ande Andi Lumut meminta ibu angkatnya untuk mengumumkan bahwa ia sedang mencari calon istri. Banyak gadis-gadis desa di sekitar desa Dadapan untuk bertemu dan melamar Ande Andi Lumut. Namun, tidak seorang pun yang ia terima untuk menjadi istrinya. Sementara, Putri Sekar dan ibunya Candrawulan berhasil membebaskan diri dari sekapan ibu dirinya. Mereka pun mengirimkan pesan melalui burung merpati untuk disampaikan kepada raja dari Kerajaan Kediri. Mengetahui bahwa Putri Sekar dan ibunya mengirimkan surat, Intan Sari dan ibunya segera melarikan diri. Putri Sekar sangat senang dan berniat untuk bertemu Pangeran Panji. Namun, ia pun kecewa karena Pangeran Panji sudah pergi berkelana. Ia pun memutuskan untuk berkelana juga mencari Pangeran Panji. Pada suatu hari, ketika Putri Sekar tiba di rumah seorang janda yang mempunyai 3 anak gadis cantik. Nama ketiga anak itu adalah Kelanting Merah, Kelanting Biru, dan Kelanting Hijau.
Akhirnya, Putri Sekar pun mengganti namanya menjadi Klenteng Kuning. Mendengar berita yang bersumber dari Desa Dadapan, kabar itu menyebutkan jika Mbak Rondo mempunyai anak angkat, seorang pemuda yang sangat tampan wajahnya. Andi Lumut namanya. Ketampanan Andi Lumut sangat terkenal, menjadi buah bibir di mana-mana. Banyak gadis yang datang ke Desa Dadapan itu untuk melamar anak angkat Mbak Rondo itu. Kabar tentang Andi Lumut sedang mencari istri terdengar oleh keempat gadis cantik tersebut. Akhirnya, Mbak Rondo menyuruh anak-anaknya untuk pergi menemui Andi Lumut. Suatu hari, mereka segera berangkat. Namun, mereka hanya pergi bertiga, karena Klenteng Kuning mempunyai pekerjaan rumah yang belum selesai. Mereka bertiga saling mendahului agar terpilih oleh Andi Lumut. Namun, di tengah perjalanan, mereka sangat kebingungan karena harus menyeberangi sungai. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba muncullah pemuda bernama Yuyu Kangkang. Ia menawarkan untuk mengantarkan mereka menyeberang. Yuyu Kangkang mengajukan satu syarat. Jika sudah menyeberangkan kalian, maka perbolehkan aku untuk mencium kalian bertiga, kata Yuyu Kangkang. Pada awalnya mereka menolak. Namun, karena itu jalan satu-satunya, mereka pun terpaksa menyetujui persyaratan tersebut. Sesampainya di rumah Mbak Rondo, mereka langsung memperkenalkan diri satu persatu. Melihat kedatangan tiga gadis cantik tersebut, ia segera memanggil Andi Lumut. Namun, ia langsung menolak ketiga gadis tersebut. Sementara itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Klenteng Kuning pun juga berniat datang ke Desa Dadapan untuk bertemu dengan Andi Lumut. Keinginan itu disampaikannya kepada ibu angkatnya. Klenteng Kuning berangkat menyusul ketiga klenteng lainnya. Tibalah ia di tepi sungai. Ia pun merasa kebingungan untuk menyeberang. Namun, lagi-lagi Yuyu Kangkang datang menawarkan bantuannya. Sama seperti ketiga klenteng setelah diseberangkan. Klenteng Kuning harus bersedia untuk dicium. Klenteng Kuning pun segera naik ke punggung Yuyu Kangkang. Setelah mereka tiba di seberang, Klenteng Kuning langsung membuka kotoran ayam yang dibungkus daun pisang. Ia mengoleskannya pada kedua pipinya. Yuyu Kangkang kemudian menagih janji. Klenteng Kuning pun segera memasang pipinya yang diolesi kotoran ayam. Yuyu Kangkang pun marah, menyuruhnya segera pergi. Andi Lumut menolak ketiga klenteng karena telah dicium oleh Yuyu Kangkang. Tiba-tiba, Andi Lumut sangat terkejut ketika melihat kedatangan Klenteng Kuning. Mbak Rondo sangat heran melihat sikap anak angkatnya. Banyak gadis-gadis cantik yang datang untuk melamarnya, namun ia tolak dengan berbagai alasan. Tapi, melihat Klenteng Kuning yang berpakaian sangat kumal dan badannya sangat bau, malah disambut dengan wajah bahagia dan berseri-seri. Akhirnya Mbak Rondo pun terdiam. Ia mengikuti Andi Lumut menemui gadis itu. Sementara, Klenteng Kuning terkejut sekali melihat Andi Lumut adalah tunangannya, yaitu Raden Panji Asmorobangun. Akhirnya, di depan semua orang,
Klanteng Kuning langsung mengubah diri menjadi Putri Sekartaji. Semua orang sangat terkejut melihat sosoknya yang sangat cantik. Ketika kakak angkatnya pun sangat terkejut ketika mengetahui jika sosok yang selama ini mereka perlakukan dengan tidak baik itu ternyata adalah Putri Sekartaji. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh Andeni Lumut yang membuka dirinya. Ia tidak lain adalah Pangeran Raden Panji. Kedua sejoli tersebut sangat bahagia karena dapat bertemu kembali. Akhirnya, Raden Panji langsung membawa Putri Sekar dan ibu angkatnya Mbok Rondo ke Kerajaan Jenggala. Mereka pun segera melangsungkan pernikahan. Akhirnya, Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala dapat bersatu kembali. Itulah cerita legenda Andi Lumut. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.